Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video tutorial kali ini. Kita akan coba melanjutkan tutorial 3 dimensi AutoCAD ya. Nah, kita akan mencoba sekarang membuat interior ya. Jadi kita akan mencoba membuat suatu suasana ruang dalam dengan menggunakan software AutoCAD terutama 3 dimensi ya. Nah, sebelum kita mulai, kita akan memperhatikan dulu bahwasanya kalau di dalam interior itu ada beberapa perabot ataupun perlengkapan di dalam ruangan ya. Itu bisa macam-macam, mulai dari furniture, mulai dari lampu, tangga, dan piring, gelas, pot bunga dan segala macam, itu semuanya ada dalam interior. Nah, yang ingin saya ajarkan di pertama kali, kita akan mencoba membuat perlengkapan-perlengkapan itu ya. Jadi kita sebut dengan modeling. Jadi kita akan mencoba membuat beberapa bentuk untuk melengkapi interior kita. Oke? Yang pertama saya akan coba membuat bentuk-bentuk yang sederhana dulu dengan menggunakan perintah-perintah yang sudah kita pelajari sebelumnya dan juga ada beberapa perintah tambahan nantinya ya. Nah, pertama kita akan coba menggambar atau membuat bentuk modeling perlengkapan makan misalnya ya. Misalnya kita membuat ruang makan di atas meja, misalnya kita meletakkan piring atau gelas. Nah, kita akan coba membuat piring atau gelas ya. Nah, sebelumnya jika kalian belum pernah melihat gelas atau melihat perabot, ya mungkin kalian tidak akan bisa menggambarnya. Jadi kalau memang kalian harus menggambar atau membentuk modeling, minimal kan harus mengetahui dulu bentuk dasar atau layout dari benda tersebut gitu ya. Nah, cara yang paling mudah, kalian bisa mendownload gambar yang ingin kalian tampilkan atau kalian buat, lalu kalian import ke dalam AutoCAD, lalu kita gambar ya. Seperti ini contohnya. Misalnya saya sudah mendownload gambar sebuah gelas ya, lalu saya simpan di folder dan kita akan insert ya, kita akan attach. Nah, ini saya sudah download gelas misalnya ya, seperti ini. Nah, ini adalah gelas sederhana. Lalu kita oke-kan saja, lalu kita klik kiri di sini. Skalanya bebas saja ya, saya tidak terikat dengan ukuran. Kalau mau buat ukuran lebih bagus lagi, kalau tidak ya tidak apa-apa. Lalu saya klik. Nah, ini kita sudah mempunyai gelas ya. Nah, gelas ini adalah berupa gambar. Kalau kalian tidak bisa menggambar secara langsung, kalian bisa mencontohnya dari gelas ini. Caranya, oke, yang pertama kita akan coba membuat layar baru dulu ya. Kita akan buat layar baru, kita kasih nama adalah gelas, misalnya gitu ya. Lalu kita warnanya kita kasih warna merah saja biar kelihatan ya. Oke, kita berikan saja. Nah, lalu kita coba gambar ya. Kita gambar pinggirannya saja. Kita akan gambar layoutnya. Nanti kita akan coba modeling. Lalu kita akan pertama kita menggunakan garis sumbu ya. Kita buat bahwasanya ini adalah dibagi dua karena ini adalah sifatnya simetri. Jadi kita bagi dua saja, nanti baru kita modeling ya. Ini kita bagi dua saja. Kita pilih gelas, lalu kita pilih garis line, lalu kita belah jadi dua ya, sama rata. Kalau kurang ke tengah tinggal kita geser saja. Dia pas sumbu asnya seperti itu. Nah, lalu kita mulai gambar ya. Kita gambar garis ini. Kalau gambar ini sepertinya kita bisa menggunakan beberapa jenis garis, tapi karena bentuknya melengkung, kita pakai SP line saja ya. Jadi SPL, kita pakai garis SP line biar dia nanti garisnya melengkung ya. Kita mulai dari bawah ya. Pastikan ketemu dengan spesifiknya. Lalu kita tarik garis. Letakkan saja seperti ini. Nah, kita ikutin saja ya. Kita ikutin saja bentuknya. Kita klik lagi ini, klik lagi ini, klik lagi ini. Nah, kita ikutin saja polanya. Terus sampai ke atas ya. Terus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Bentuknya kita tinggal ikuti saja. Seperti ini. Di sini saya agak kasar saja, tidak apa-apa. Kalau mau lebih bagus, dia bisa lebih detail, titiknya lebih banyak. Agak miring-miring sedikit tidak apa-apa ya, tidak terlalu pas. Kalau mau pas bisa lebih bagus lagi. Terus ke sini, 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 dan ditutup ke sini. Lalu oke kan. Nah, kita sudah dapat layoutnya ya. Kita sudah dapat layoutnya, kita kopikan saja ke sebelah biar bisa terlihat lebih jelas. Kita kopikan sini. Nah, ini sudah dapat layoutnya ya. Nah, selanjutnya
layout ini akan kita jadikan satu kesatuan karena ini garisnya masih terpisah dengan yang ini ya. Itu terpisah, kita satukan dulu nih, kita print. Lalu kita pakai perintah region, kita satukan semuanya. Nah, dia jadi satu. Oke, kalau sudah jadi satu, baru kita menggunakan perintah 3D Tools. Kita menggunakan perintah revolve ya. Revolve ini untuk memutar benda menjadi bentuk 3 dimensi. Kita klik revolve, kita klik bendanya, lalu dia minta enter, lalu dia minta spesifik aksis perputaran. Kita pilih ini adalah sumbu tengah yang kita buat tadi ya. Kita klik di sini, lalu kita klik di sini, dan dia akan minta putarannya berapa ya. Kalau misalnya putarannya 360, dia akan menjadi putaran 360 utuh. Nah, kalau misalnya 180 kalian pilih, berarti nanti gelasnya jadi setengah gitu ya. Oke, kita pilih 360 saja. 360, enter. Nah, ini untuk memperlihatkannya kita bisa melihat menggunakan konseptual. Nah, dia udah jadi gitu ya. Jadi suatu gelas. Nah, gitu. Ini karena kalau tertidur tinggal di 3D rotate saja ya. 3D rotate. Nah, seperti ini. Lalu kita klik. Klik di sini, kita pakai axis point-nya dan ya atas. Oke, nah ini udah jadi gelas satu ya. Oke, nah selanjutnya kita akan coba gambar lagi satu lagi, misalnya piring ya, piring. Ini kita bikin top, lalu kita gambar piring, kita insert lagi. Misalnya kalian yang belum pernah tahu piring seperti apa, ini kita contohkan saja, tapi saya tidak menggunakan, saya hanya mengambil bentuknya saja. Kita open ya, misalnya seperti ini. Nah ini ya, ini piring. Nah ini piringnya sudah seperti ini, lalu kita akan coba gambar ya, kita akan coba gambar secara manual tanpa melihat dari bentuknya ya, seperti kita tadi. Kita gambar saja biasa. Ini kita gambar ya. Kita bisa menggunakan perintah polyline biasa. Kita gambar dulu seperti itu. Kalau kita kira-kira saja ya, saya juga tidak begitu pakai ukuran. Nah seperti ini. Oke. Nah lalu kita buat lengkungan piringnya, kita bisa menggunakan polyline atau kita menggunakan spline, boleh spline ya. Kita klik sini. Klik di sini, kira-kira melengkungnya seperti itu ya. Nah, lalu enter. Nah, lalu ini kita ketebalannya kita offset saja. Kita offset misalnya 5 cm, tebal nggak ya 5 cm? Tidak. Oke, kita buat 5 cm. Nah, ini bagaimana nih? Yang ini kita trim saja. Ini kita trim ya. Trim, kita buang. Lalu kita extend. Lalu yang ini kita trim. Nah seperti itu. Untuk yang ini kita tutup bisa menggunakan art seperti ini, seperti ini. Nah yang ini kita juga gunakan line. Oke, kalau sudah kita akan region karena dia berbeda ya garisnya. Kita akan menggunakan region. Kita klik semuanya. Nah dia udah jadi region ya, jadi satu kesatuan. Lalu tinggal kita pakai revolve ya, 3D revolve. Klik bendanya, lalu klik di sini dan klik di sana. Nah, tinggal putar berapa derajat? 360 derajat. Oke, 360 derajat. Enter. Nah, piringnya sudah jadi ya. Kita bisa lihat. Oke, kita rotate dulu ya. Kita rotate 3D rotate. Ini rotate. Bendanya. Lalu kita klik di sini, 3D, klik, ya. Nah, dia 3D rotate. Nah, oke, klik di sini, kita pilih ininya, lalu kita geser ke bawah. Nah, gitu ya. Set. Oke. Nah, udah jadi piring ya. Ini piringnya seperti itu.
Nah, ini gelasnya. Udah, oke. Kalau sudah, yang lain tinggal di delete saja. Mau dipindah-pindahkan juga terserah ya. Nah, ini udah punya ini. Nah, itu. Terus misalnya kita ada lagi satu lagi love ya. Ini love. Ini dia akan merupakan perintah untuk mengikuti pola bentuk gitu ya. Contohnya misalnya saya menggambarkan beberapa bentuk ya, bentuk bidang misalnya seperti ini contohnya. Nanti bisa kalian aplikasikan saja ya. Misalnya saya mempunyai bentuk di bawah saya pakai polygon misalnya, contoh ya, polygon 6 misalnya. Oke, misalnya seperti ini gitu ya, gini. Terus misalnya saya punya bulat lagi di tengah, contoh saja bulat tengah seperti itu. Lalu saya punya kotak ya, kotak. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, lalu ini akan kita coba naikkan ke atas ya, naikkan ke atas seperti ini. Satu, yang satu lagi gitu ya. Nah, ini kita akan coba copy, kita akan coba lihat hasilnya dengan dua macam cara. Nah, seperti ini. Lalu kita akan love ya, kita akan love. Ini nanti akan bentuk bawah mengikuti bentuk tengah dan mengikuti bentuk akhir. Hasilnya seperti apa? Kita ketik love, kita ketik di bawah, lalu kita ketik di tengah. Nah, dia akan bentuknya seperti itu ya. Lalu kita ketik lagi di sini. Nah, dia akan bentuknya seperti itu. Kita akan enter saja. Cross. Nah, jadi bentuknya seperti itu ya. Nah, kalau yang ini tadi kan dari sini ke sini, sekarang dari sini ke sini ke sini. Kita lihat hasilnya ya. Kita love dari sini, kita hasilkan ke sini, lalu kita klik yang di dalam. Nah, dia hasilnya seperti itu. Cross section only. Ya, oke. Ya, kira-kira bentuknya seperti itu. Oh, mengikuti pola bentuk ya. Nah, kira-kira seperti itu. Ini kalau mau dibikin tengahnya bolong misalnya gitu ya, pakai offset edge kali ya. Ini kita pakai offset edge. Nah, ini kita klik aja seperti ini. Nah, lalu kita bikin press pull ya, press pull dikit saja gini intinya. Nah, sorry, bolong ya, habis ya, banyak sekali kita bolongnya. Nggak usah sampai setinggi itu kali ya, kecil aja. Nah, kita press pull, set. Kita kira saja segini, masih kurang ya. Sebenarnya enaknya pakai ukuran, lebih enak ya pakai ukuran ya. Nah, kira-kira seperti itulah. Nah, ini tinggal dimodif-modif aja sesuai dengan keinginan masing-masing gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan mencoba perintah sweep. Sweep udah tahu ya, perintah kemarin yang ketika membuat atap itu menggunakan sweep, dia akan mengikuti pola pad ya. Dia akan mengikuti pola pad. Kita akan coba kita ubah dulu. Oke, misalnya saya mau menggambar mug, misalnya mug gitu ya, gelas mug. Nah, kita pakai silinder, bisa contoh dulu seperti ini. Nah, ini mugnya seperti itu. Ini kita apa namanya, pakai offset edge ya, kita kira saja lah seperti ini. Lalu kita press pull, ini kita kira saja ya, seperti itulah udah mug itu. Nah, lalu tinggal gagangnya ya, gagangnya kan melengkung gitu. Nah, kita akan coba gambar gagangnya. Kita akan coba gambar menggunakan polyline misalnya F8. SPL aja biar bagus ya, biar dia smooth. SPL seperti ini. Saya nggak tahu ukurannya, kira saja. Nah, kira-kira seperti itu. Lalu kita akan bikin lingkaran untuk polanya dia ya. Ya, polanya dia. Nah, seperti itu. Nah, lalu tinggal kita pakai sweep, pilih bendanya seperti ini, lalu pilih oke, lalu pilih padnya ya, padnya seperti ini. Nah, kira-kira seperti itu jadinya ya. Nah, ini tinggal kita putar ya, kita rotate saja, 3D rotate. Oke, ini pilih sini, ini seperti ini. Oke, F8. Nah, kita putar ya. Oke, selanjutnya ini kita tinggal tempel saja ya, tempel di sini misalnya, kita move pas di tengah mana ya, nah gitu ya. Nah, kira-kira gitu. Terlalu ke atas. Oke, kita geser ke bawah saja. Nah, kira-kira gitu ya.
Tuh, kalau kurang masuk sedikit dimasukin lagi ke dalam. Nah, ya keluar. Ya kira-kira gitulah ya, kira-kira gitu. Nah terus ini tinggal kalau jadi satu ya udah kita jadiin satu saja, kita pakai union ya, kita gabungkan dia benda ini dengan benda ini, nanti jadi satu kesatuan ya. Ini muknya masih kasar ya, udah tinggal kita fillet saja. Ini fillet edge-nya, batasnya ini misalnya ini kita bikin berapa radiusnya, R-nya coba kita bikin misalnya 50 ya. Oke, kelihatan ya 50 ini udah mulai ya. Okekan saja, okekan saja. Lagi yang satu lagi yang sisi ini 50, okekan saja. Nah, ini udah mulai kelihatan. Ya, pembentukan muk. Oke. Nah, jadi itu adalah basic ya ketika kalian akan membuat modeling. Nah, kalian bisa membuat benda-benda lainnya sesuai dengan keinginan dan karya kalian masing-masing. Bisa dipahami? Saya rasa cukup mudah ya untuk sementara. Sekian dari video tutorial saya, mudah-mudahan bisa dimanfaatkan untuk membuat benda-benda modeling lainnya. Oke, sekian sampai sini saja. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video tutorial berikutnya. Dadah.